suster, saudara-saudari, dan orang muda Katolik umat paroki Santo Paulus Sendangkuwo, salam sejahtera dan berkah dalem. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama untuk memulai pendalaman dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020, dan tema yang ditawarkan adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas, yang mana tema ini akan diperdalam, akan diulas dengan baik melalui tema-tema yang ditawarkan pada minggu-minggu atau ditawarkan dengan tema-tema tiap minggunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendalami tema di minggu yang pertama dengan tema Allah adalah kasih, yang diambil dari surat Yohanes yang pertama. Karena itu marilah kita memulai pendalaman kitab suci pada kesempatan hari ini dengan menyiapkan hati agar kita sungguh dapat melaksanakan pendalaman kitab suci ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Untuk itu marilah kita mulai pendalaman kitab suci ini dengan tanda kemenangan Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ibu bapak, suster, saudara-saudari, dan orang muda Katolik, pada kesempatan kali ini kita diajak pada tema yang minggu pertama, yaitu Allah adalah kasih, yang diambil dari surat Yohanes yang pertama. Ajakan ini mengajak kita untuk sungguh menyadari bahwa kasih yang berasal dari Allah adalah kasih yang mutlak, kasih yang luar biasa, yang diwujud nyatakan dengan kehadiran Yesus di dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita dan mengantar kita untuk kehidupan yang kekal. Maka karena itu, sebelum kita melanjutkan perenungan dalam kitab suci nasional ini, marilah kita hening sejenak memeriksa batin, kesalahan dan kelaliman kita, supaya kita layak di hadapan Tuhan dan kita pantas di hadapannya untuk perenungan dalam pendalaman kitab suci ini. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena segala berkat-Mu, terutama karena Engkau telah mengasihi kami. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk melihat Dikau sebagai kasih. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu, dan berikanlah kami kesanggupan untuk mengasihi Dikau dan sesama di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah yang Raja kini dan sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Allah adalah kasih. Pembacaan dari surat Yohanes yang pertama. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah.
Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya kepada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu bapak, suster, saudara-saudari, dan orang muda Katolik umat paroki Santo Paulus Gangguo, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, saya hendak menawarkan tawaran untuk merenungkan sabda Tuhan yang telah kita dengarkan, yaitu Allah adalah kasih, yang diambil dari surat Yohanes yang pertama bab 4 ayat 7 sampai dengan 21. Berbicara tentang kasih, pastilah kita pernah mengalami kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan cara pengungkapan kasih itu satu dengan yang lain juga berbeda-beda. Misalnya kasih orang tua kepada anak, yaitu kasih orang tua kepada anak itu diwujudkan dengan merawat anaknya, membesarkan anaknya, dan mendidik anaknya dengan baik supaya anaknya sungguh-sungguh memperoleh pendidikan yang layak. Hal itu juga bisa dibuktikan kasih anak kepada orang tua, yaitu anak menghormati, anak dapat membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah, baik menyapu, mengepel, atau menjaga kebersihan, dan juga bisa menaati aturan atau perintah-perintah yang diberikan dari orang tua. Atau juga kasih itu bisa diungkapkan bagi pasangan kekasih. Nah, ini biasanya adalah pasangan kekasih itu memberikan sesuatu yang menjadi kesukaan kasihnya, entah itu tas, entah itu parfum, entah itu barang-barang yang mungkin sekiranya itu menjadi hal yang disukai oleh pasangan. Nah, inilah sebagai bentuk salah satu ungkapan-ungkapan kasih yang pernah kita alami
hingga saat ini terus kita alami berkaitan dengan kasih itu. Nah, contoh-contoh tersebut itu merupakan bentuk kasih yang secara umum yang dapat kita alami, yang kita rasakan dan kita terima hingga saat ini. Kemudian apa yang dapat kita lihat dalam bacaan yang telah kita dengarkan, yang dapat kita renungkan dari bacaan surat Yohanes yang pertama ini adalah Yohanes mengajak kita untuk merenungkan dan memperdalam tentang kasih, yang mana kasih itu berpusat pada Allah. Maksudnya kasih itu yang berasal dari Allah dapat kita rasakan, dapat kita imani, itu dengan iman yang kita miliki, sehingga kasih Allah itu sungguh nyata, kasih Allah sungguh kita rasakan, yaitu dengan kehadiran Yesus Kristus yang diutus oleh Allah untuk datang ke dunia untuk menghapus dosa-dosa kita, dan kita pun bisa merasakan bahwa kasih Allah itu dengan kehadiran Yesus Kristus kita diundang supaya kita dapat hidup olehnya. Hidup yang dimaksud di sini adalah bukan hidup hanya di dunia, melainkan juga untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena itu, kasih Yesus Kristus adalah kasih yang berasal dari Allah, yang mana Allah mengutus putranya sendiri untuk datang ke dunia, sehingga kasih yang berasal dari Allah itu membuat hidup kita diwarnai dengan kasih. Sebaliknya, apabila seseorang atau kita tidak dapat menunjukkan kasih kepada orang lain, hal ini membuktikan bahwa kita belum atau tidak mengenal Allah dan belum atau tidak mengenal Yesus Kristus. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan di dalam diri Yesus Kristus ada kasih Allah. Selain itu, kasih tidak dapat terpisahkan dari hakikat Allah atau tak terpisahkan dari hakikat Allah. Hal ini berbicara tentang sesuatu yang begitu melekat di dalam pribadi ilahi Allah. Buktinya apa? Bukti kasih yang tak terpisahkan dari Allah itu adalah Allah rela mengutus putranya yang tunggal, putra semata-wayangnya, datang ke dunia untuk memberikan kehidupan kekal kepada kita dan menghapus dosa-dosa kita melalui wafat dan kebangkitannya. Inilah bukti yang besar dari kesempurnaan kasih Allah dan diwujudkan dalam sebuah tindakan yang konkret, tindakan yang nyata, serta bentuk kerelaannya untuk memutus putranya ke dalam dunia demi orang-orang yang berdosa, dengan harapan kita dapat diselamatkan olehnya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, semuanya itu dapat terjadi karena ada inisiatif dari Allah sendiri yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Karena Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita jangan menyia-nyiakan inisiatif dari Allah itu. Maka kita pun hendaknya juga menanggapi inisiatif Allah itu dengan sungguh-sungguh, juga menanggapinya dengan tulus ikhlas kasih dari Allah itu. Sebab apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada kita itu seharusnya menjadi pedoman bagi kita untuk memperlakukan orang lain. Jika kita mengimani dan meyakini bahwa kasih Allah begitu melimpah dalam kehidupan kita, kita seharusnya mampu berbagi kasih kepada orang lain, kepada sanak saudara kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, atau bahkan pada orang-orang yang telah menyakiti
memusuhi kita. Maka kasih Allah menjadi terlihat pada saat kita mengasihi orang lain. Sebab melalui kasih kepada orang lain, kita telah menunjukkan bahwa Allah tetap di dalam kita. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalnya kita sebagai orang tua bisa mengasihi anak-anaknya. Berbagai macam cara yang dapat kita lakukan. Misalnya di tengah pandemi COVID-19 ini, yang mana proses belajar mengajar itu dilakukan secara online, secara daring, maka perlu perhatian, perlu pembinaan, perlu juga rasa tanggung jawab dari orang tua untuk mendampingi anaknya dalam belajar, supaya anaknya dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan juga menjadi bentuk bahwa ini tanggung jawab orang tua, bahwa pendidikan itu sangat penting bagi anak. Sedangkan kita sebagai anak juga bisa membentuk kasih kita kepada orang tua. Misalnya adalah menaati perintah orang tua, menyayangi orang tua, tidak membuat sakit hati orang tua, dan berani menawarkan diri untuk membantu orang tua di dalam pekerjaan rumah, entah menyapu, mencuci piring, mengebal, dan lain sebagainya. Inilah salah satu bentuk atau salah satu cara bagaimana kita mengungkapkan kasih. Juga kita sebagai umat Katolik diajak pula untuk berani berbagi kasih, bukan hanya kepada sesama umat Katolik, tapi juga kepada orang yang lain. Dari situ kita hendaknya juga berani untuk berbagi kasih dan menunjukkan sikap kasih kepada siapapun, baik yang kita jumpai di tempat kerja, di lingkungan sekitar rumah kita, di kampus, ataupun di mana kita berada, supaya kasih yang kita bagikan itu sungguh memancarkan kasih yang berasal dari Allah, kasih yang berasal dari Yesus Kristus sendiri, sehingga kasih itu juga dapat dirasakan oleh orang lain. Semakin banyak berbagi kasih, semakin banyak orang lain yang menerima kasih dari Allah melalui Yesus Kristus. Maka marilah kita mohon rahmat dan bimbingan Allah, supaya berkat kasih-Nya kita dimampukan untuk berbagi kasih kepada orang lain, kepada kedua orang tua kita, kepada sanak saudara kita, kepada teman kita, atau bahkan kepada orang-orang yang membenci atau memusuhi kita, supaya kasih Allah sungguh menjadi nyata dan bertambah dalam kehidupan kita dan kehidupan orang lain di dalam kehidupan sehari-hari, agar semua orang sungguh menjadi pribadi yang lebih baik, berani berbagi kasih dan menyadari akan kasih Allah itu sendiri. Sebab di dalam bacaan itu dikatakan, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Semoga permohonan yang saya tawarkan ini membantu ibu bapak, suster, saudara-saudari, dan orang muda umat paroki Santo Paulus Lengkuwo untuk semakin berani untuk berbagi kasih dalam kehidupan sehari-hari, dan berani untuk merenungkan sabda Tuhan secara khusus di bulan Kitab Suci Nasional ini. Semoga rahmat Tuhan memberkati kita. Marilah kita hening sejenak untuk meresapkan sabda Tuhan yang telah kita dengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita ungkapkan segala doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan supaya sungguh berkenan kepadanya. Ya Tuhan,
Tuhan, pada kesempatan kali ini kami hendak memohon kepadamu, semoga Engkau berkenan mendengarkan doa-doa kami, dan Engkau pun berkenan pula meneruskan doa-doa kami, sehingga doa kami ini sungguh berkenan di hadapan-Mu. Bagi seluruh umat-Mu di Paroki Santo Paulus Sendangkuo ini, ya Tuhan, semoga Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki dan anugerah yang berasal dari-Mu. Semoga di tengah pandemi COVID-19 ini Kau beri kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga tugas karya perutusan yang kami lakukan sungguh berkenan kehadirat-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula bagi orang-orang yang telah meninggalkan imannya, iman Katolik. Semoga Engkau berkati dan Engkau bimbing, sehingga mereka sungguh berani kembali bersama-Mu, kembali ke dalam pangkuan-Mu, sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka semakin berani mewartakan kasih-Mu, mewartakan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga menjadi pancaran kasih-Mu dengan kembali berpaling kepadamu. Kami mohon kabulkanlah doa kami Tuhan. Kami berdoa bagi kami semua yang dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati untuk mengikuti pendalaman kitab suci ini, semoga Engkau semakin menguatkan iman, harapan, dan kasih kami, sehingga dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami berada, sehingga kasih-Mu sungguh terpancar dimanapun, dan kasih-Mu dapat dirasakan baik bagi orang lain dan diri kami sendiri. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita sejenak kita ungkapkan doa-doa pribadi kita. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah Bapa, doa-doa kami, semoga Engkau berkenan mendengarkan doa-doa kami, dan semua doa ini kami percayakan kepadamu, di Kau yang kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita persatukan segala doa harapan kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi sesama sebagai wujud kasih kami terhadap-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu bapak, suster, saudara-saudari, dan orang muda Katolik umat Paroki Santo Paulus Sendangkuo, dengan ini ibadah pendalaman kitab suci sudah selesai. Semoga kita dapat berjumpa di pertemuan yang akan datang dengan semakin mendalami apa yang hendak disampaikan di dalam bacaan dan renungan yang telah disediakan di dalam bahan dari pendalaman iman kitab suci ini. Untuk tema di pertemuan yang kedua adalah Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga, diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Semoga ini dapat dibaca terlebih dahulu, supaya nanti pada pertemuan berikutnya kita dapat mendalami bersama-sama dan kita dapat merenungkan sabda Tuhan. Karena itu marilah kita mengakhiri pendalaman kitab suci ini dengan mohon berkat dari Tuhan, agar kita di dalam kehidupan kita sehari-hari dapat menjadi pribadi yang sungguh mencintai kitab suci dan semakin mendalami kitab suci. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita diberkati Allah, niat-niat baik kita dan rencana-rencana kita semakin berkenan kehadirat Allah, dan kita pun dapat dibimbing olehnya dalam kehidupan sehari-hari
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaannya.